President of the Republic of Indonesia. Once again, Prime Minister, Deputy Prime Minister, thank you very much for receiving me. Di dunia geopolitik, tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Ada senyum di depan kamera, dan ada keputusan gelap di meja rapat. Sebuah negara bisa terlihat ramah, tetapi di balik layar ia mampu menggulung ekonomi, mengatur politik, dan mematahkan lawan tanpa satupun peluru ditembakkan. Pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya Godfather ASEAN? Indonesia sebagai negara terbesar dengan kekuatan militer dominan, atau Singapura sebagai negara kecil namun menggigit dengan kemampuan intelijen dan ekonomi kelas dunia? Militer dan intelijen, fondasi rasa hormat. Sebelum masuk ke permainan yang lebih rumit, kita mulai dari fondasi dasar yang membuat sebuah negara dihormati. Militer dan intelijen. Militer memberi bentuk fisik dari kekuatan negara. Jet tempur, kapal perang, rudal, dan latihan gabungan adalah bahasa universal yang dimengerti semua negara. Negara tidak perlu berperang. Cukup memberi pesan bahwa jika terjadi konflik, harganya akan sangat mahal. Sementara itu, intelijen bekerja di balik layar. Mulai dari human intelligence, yaitu informasi dari sumber manusia, signal intelligence, yaitu penyadapan komunikasi dan sinyal elektronik, sampai operasi informasi dan analisis data. Militer membuat musuh segan. Intelijen membuat musuh tidak berani gegabah. Keduanya adalah landasan sebelum negara memainkan permainan pengaruh tingkat tinggi. Berteman di depan, menyerang di belakang. Dalam diplomasi modern, ada istilah gray zone operations, wilayah abu-abu antara perang dan damai. Bentuknya bisa informasi yang diarahkan, tekanan ekonomi, memanfaatkan kelompok yang sejalan dengan kepentingan kita, sampai langkah-langkah rahasia yang tidak bisa diumumkan. Sebuah negara bisa tersenyum di depan kamera, menandatangani kerjasama, dan berfoto bersama. Namun di belakang layar justru mengatur politik lawan, memengaruhi opini publik, dan mengubah arah ekonominya secara perlahan. Inilah realitanya. Hubungan antar negara memang penting, tapi kepentingan nasional tetap nomor satu. Apakah Indonesia punya kapabilitas ini? Jawabannya, Indonesia punya sejarah panjang dalam operasi luar negeri, contoh terbuka dan tercatat. Konfrontasi 1963-66 ketika Indonesia aktif memengaruhi dinamika Semenanjung Malaya Timur 1975 yang melibatkan koordinasi intelijen dan militer berskala besar, itu fakta sejarah. Untuk era modern, tidak ada catatan publik mengenai operasi bawah tanah terhadap negara ASEAN lain, karena memang sifatnya dirahasiakan. Namun secara sumber daya, struktur, dan pengalaman, Indonesia punya kapasitas besar untuk memainkan pengaruh politik kawasan. Pertanyaannya, apakah Indonesia adalah Godfather ASEAN? Dari ukuran, populasi, ekonomi, dan kekuatan militer, banyak analis menyebut iya. Tapi Indonesia bukan satu-satunya pemain besar. Ada satu negara kecil yang justru sangat menggigit. Singapura, Godfather intelijen dan ekonomi. Singapura memiliki sistem intelijen teknis dan siber paling maju di Asia Tenggara. Keunggulannya mencakup signal intelijen kelas dunia, kemampuan siber paling kuat di kawasan, integrasi lembaga intelijen yang sangat rapi, dan sistem early warning yang mampu mendeteksi ancaman politik, ekonomi, dan militer lebih cepat dari negara ASEAN lain. Dengan kekuatan ini, Singapura memegang pengaruh besar pada stabilitas finansial, arus ekonomi, data digital, dan bahkan beberapa arah keputusan politik di ASEAN. Karena itu sering dikatakan, Indonesia adalah Godfather geopolitik, sementara Singapura adalah Godfather intelijen dan ekonomi, dua kekuatan yang saling melengkapi sekaligus saling menyeimbangkan. Kesimpulannya sederhana, negara dihormati bukan hanya karena alutsistanya, tetapi karena kecerdikannya mengelola informasi, diplomasi, dan pengaruh. Militer membuat negara lain segan, intelijen membuat negara lain ragu bertindak. Ekonomi menentukan siapa yang mengatur ritme permainan. Itulah seni menjaga kepentingan nasional senyap, presisi, dan selalu beberapa langkah di depan lawan. Terima kasih sudah menonton update militer, dan sampai jumpa di analisa berikutnya.